Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang ngambil mata kuliah psikologi eksperimen, di pertemuan keempat ini saya sengaja merekamkan materi yang akan disampaikan karena pemahaman terkait desain eksperimen berdasarkan jumlah kelompok perlu 2-3 kali diputar. Jadi untuk memudahkan teman-teman untuk memahami materi ini, saya akan buatkan rekamannya. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang desain eksperimen berdasarkan paradigma eksperimental, ada between dan within subject, dan hari ini kita akan membahas desain eksperimen berdasarkan jumlah kelompok. Nah, kalau ada pertanyaan begini, Pak Amrul, ada berapa desain eksperimen berdasarkan jumlah kelompok? Jawabannya ada 4. Desain berdasarkan 1, 2, 3, hingga 4 kelompok. Tapi di pertemuan 4 ini saya hanya akan membahas desain menggunakan 1 kelompok perlakuan dan desain menggunakan 2 kelompok perlakuan. Karena materi di 2 desain ini aja sudah banyak. Jadi desain 3 dan 4 insya Allah saya berikan di pertemuan ke-5. Oke, kita akan lihat satu persatu. Desain 1 kelompok. Ada 3 desain yang akan saya berikan. Yang pertama bernama one group post-test, yang kedua one group pre-test post-test, dan yang terakhir time series design. Ingat, kunci di desain berdasarkan 1 kelompok ini berarti hanya ada 1 kelompok. Tidak ada kelompok kontrol, tidak ada kelompok eksperimen. Ya, 1 kelompok itu saja yang akan menjadi subjek atau sampel penelitian eksperimen kita. Sekali lagi saya ingatkan, kata kuncinya di desain 1 kelompok ini adalah kelompoknya jumlahnya hanya 1. Kita lihat masing-masing desain 1 kelompok. Mulai dari one group post-test. Disebut pula one group after only design. Hanya melibatkan 1 kelompok yang diberi manipulasi. Setelah jangka waktu tertentu diukur responnya sebagai pengukuran variabel tergantung. Nah, di one group post-test ini berarti pertama dia nggak punya kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol. Kemudian dia hanya melibatkan 1 kelompok perlakuan. Kemudian dia dibuat dan diberi manipulasi dan diukur responnya bagaimana 1 kelompok ini. Sebagai contoh, guru ingin mengetahui apakah memberi tugas berpengaruh pada prestasi siswa. Jadi treatment, intervensinya atau perlakuannya adalah memberi tugas. Sehingga ia selalu memberikan tugas kepada siswa. Prestasi siswa dilihat dari nilai ujian akhir semester. Melihat pengaruh variabel bebas tidak menulis analisis statistik. Pada desain ini tidak menggunakan analisis statistik atau bantuan program SPSS dalam menganalisis hasilnya. Karena hasilnya sudah cetha welo-welo yaitu nilai ujian akhir sekolah. Kelemahan di desain one group post-test ini tidak ada kontrol terhadap variabel selain
variabel Fs itu randomisasi. Kesimpulan yang dihasilkan bisa salah. Oke, kita lihat tabelnya. Fs itu variabel sekunder. Jadi tidak ada kelemahannya adalah tidak ada kontrol terhadap variabel sekunder. Contohnya dalam ini, di dalam desain satu kelompok ini tidak dilakukan randomisasi. Semulanya bisa salah. Gambarnya adalah seperti ini. Hanya satu kelompok, dia tidak dikasih pretest. Dalam contoh tadi, kelompok itu atau kelas itu diberikan tugas, kemudian prosesnya adalah nilai ujian akhir siswa atau sekolah. Nilainya nilai UAS. Oke, lanjut ke desain kedua di satu kelompok. Namanya one group pretest post-test. Disebut juga before after design. Pada awalnya diberikan pre atau penelitian dilakukan pengukuran, ada pretest di situ. Kemudian diberikan treatment dengan alat ukur yang sama, kembali dilakukan pengukuran atau post-test. Kita masih ambil contoh tugas tadi, metodenya tugas, dan nilai UAS. Apakah memberi tugas berpengaruh pada prestasi siswa? Di awal sekolah, guru memberikan pretest, memberikan soal. Dan di akhir sekolah atau akhir pertemuan, guru memberikan post-test menggunakan alat ukur yang sama. Jadi soal yang diberikan di awal sebelum metode tugas ini diberikan dan di akhir saat melakukan post-test, saat proses pemberian tugas ini selesai diberikan, alat ukurnya satu, yaitu soal yang sama sebelum dan setelah. Ini lebih baik daripada desain sebelumnya. Pretest sebagai initial position setiap subjek. Jadi bisa menjadi pegangan. Kira-kira subjek ini kemampuannya ada pada level berapa. Pretest sebagai pembanding post-test. Kemudian dibandingkan apakah pada setiap subjek nilai pretest dan post-testnya naik atau turun. Kelemahannya pada kelompok ini tidak ada kelompok kontrol sebagai pembanding. Tidak dilakukan randomisasi, pengukuran pre-post memunculkan retroaktif history, kemungkinan subjeknya dari kekurangan pada saat mengerjakan pretest, lalu mempelajarinya sehingga skor post-test meningkat. Meningkatnya skor post-test bukan karena variabel bebas, tapi kesadaran subjek. Ini yang menjadi kelemahan di desain ini. Gambarnya kayak tadi, pretest belum masuk sekolah, dikasih soal, kita ambil contoh soal matematika, kemudian metode pembelajaran matematika adalah tugas, terus kemudian nanti di akhir akan diberikan soal yang sama waktu si pretest ini diberikan. Oke, desain terakhir di satu kelompok adalah time series design. Time series design. Disebut juga longitudinal design karena melibatkan pengukuran variabel tergantung yang berulang dan sering dilakukan dalam waktu yang lama. Pengukuran dilakukan berulang-ulang baik sebelum maupun sesudah diberikan pretest. Contoh, penelitian tentang kreativitas siswa kelas 1 SD. Sebelum program pengembangan dilakukan, terlebih dahulu diberikan beberapa kali pretest. Nilai rata-rata setiap kali pengukuran menunjukkan perubahan tingkat kreativitas yang tidak disebabkan oleh program. Setelah program pengembangan dilakukan, kemudian dilakukan beberapa pengukuran lagi. Dalam ini, intervensinya adalah kreativitas. Pengukuran berulang sebelum dan sudah memanipulasi variabel bebas. Telah dilakukan konstansi terhadap proactive history, maturation, dan testing. Tapi tidak ada kontrol terhadap
thrift history antara satu pengukuran dengan pengukuran yang lain. Dan kelemahannya desain ini jarang digunakan karena baiknya data yang harus digunakan dan alat ukur yang sama tidak dapat digunakan berulang kali. Lamanya waktu juga menyebabkan banyaknya perubahan pada subjek di luar pengaruh variabel bebas. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi kalau tadi contoh di awal dikasih soal matematika, jadi pretest pertama tipe soal A, pretest kedua tipe soal B, pretest ketiga C, dan seterusnya. Kemudian dikasih tugas nih metodenya. Kemudian dikasih post test 1, 2, 3, sampai 4 kali. Kalau dalam contoh tadi ada kreativitas, dikasih treatmentnya adalah pengembangan kreativitas menari, bernyanyi, dan menggambar. Di pretestnya ada unsur menari, menyanyi, dan menggambar. Begitu juga dengan post testnya. Nah, hasil dari longitudinal series ini kira-kira seperti ini. Subjek A bisa seperti ini, subjek B seperti ini, C seperti ini, D naik turun seperti ini. Nah, yang diharapkan yang paling bagus di antara 4 subjek di contoh ini yang mana? Tentunya yang diharapkan adalah hasil yang A. Jadi sebelum pretest dia konsisten, kemudian dikasih intervensi, naik, kemudian diukur lagi, setelah itu konsisten naik. Kalau ini konsisten, naik, ini turun sekali. Ini naik terus. Jadi pretest pertama sampai proses naik terus. Ini juga naik turun tidak berjalan sesuai semestinya. Ya, itu 3 desain dalam desain eksperimental berdasarkan satu kelompok. Kita akan membahas desain yang 2 kelompok. Jadi ada 4 tipe yang kemungkinan 4 hal ini akan kita gunakan saat praktikum nanti. Tinggal masing-masing kelompok nanti memilih mau desain yang mana. Pertama, static group design. Yang kedua, non-random pretest post-test control group design. Kemudian yang ketiga, random two group design post-test only. Dan yang terakhir, pretest post-test control group design. Kita lihat satu-satu. Static group design. Prinsipnya, ingat berarti ini sudah ada 2 kelompok. Jadi ada kelompok eksperimen, ada kelompok kontrol. Masalahnya nanti perbedaannya nanti dia pakai random dan ada yang tidak pakai random, dilakukan pengacakan di awal dan tidak dilakukan pengacakan di awal. Oke, prinsipnya peneliti memberikan perlakuan atau variasi tertentu pada kelompok eksperimen dan memberikan variasi lain atau tidak memberikan perlakuan apapun pada kelompok kontrol. Kemudian kedua, pengelompokan subjek ke dalam kelompok eksperimen dan kelompok kontrol tidak menggunakan randomisasi, maka desain ini tergolong pada desain kuasi eksperimen. Ini kemarin sudah disampaikan di pertemuan kedua mengenai kuasi dan true eksperimen. Bedanya apa? Contoh, penelitian pengaruh pemberian tugas terhadap prestasi belajar. Terdapat kelas A dan kelas B. Peneliti tidak menggunakan randomisasi karena kelasnya sudah ada. Jadi nggak diacak nih kelas A dan kelas B. Intervensinya berarti pemberian tugas. Dalam penelitian ini kelas A selalu diberikan tugas, sedangkan kelas B tidak pernah diberikan tugas. Prestasi belajar dilihat atau diukur menggunakan nilai UAS. Gambarnya kayak gini, kelas A di KE, kelas B di KK. Tidak ada pretest, kemudian kelas A diberikan tugas terus, kemudian kita lihat nanti dinilai UAS, diberikan nilai UAS. Sedangkan kelompok kontrol kelas B tadi dia tidak diberikan pretest juga, tidak diberikan tugas juga, kemudian kita lihat juga diberikan tugas juga,
di ujian akhir semester. Nah, nanti yang dilihat adalah perbandingan antara kelompok eksperimen, kelompok yang diberikan tugas, dan kelompok kontrol, kelompok yang diberikan tugas. Nilainya bagus mana, hasilnya bagus mana. Kemudian yang kedua ada non-random, pretest, post-test, control group design. Di dalam desain ini, peneliti memberikan perlakuan atau variasi tertentu pada kelompok eksperimen dan memberikan variasi lain atau tidak memberikan perlakuan apapun pada kelompok kontrol. Pengelompokan subjek ke dalam kelompok eksperimen dan kelompok kontrol tidak menggunakan randomisasi. Maka desain ini tergolong desain eksperimen kuasi. Sama seperti di atas, hanya saja di dalam kelompok kontrol ada pretest terlebih dahulu. Bentuknya apa? Kalau tadi ujian, oke, soal UAS berarti di awal juga dikasih soal UAS. Oke, ini gambarnya. Jadi kelompok eksperimen diberikan pretest, kelompok kontrol diberikan pretest, kemudian kelas A atau kelompok eksperimen dikasih metode tugas. Ini kelompok kontrol kelas B tidak pernah diberikan tugas. Kemudian kita akan membandingkan hasil ini sama hasil ini, sama atau beda. Kita juga bisa membandingkan hasil pretestnya kelompok eksperimen dan kelompok kontrol sebelum diberikan intervensi. Kalau di sini setelah diberikan intervensi. Itu yang kedua. Non-random pretest, post-test, control group design. Yang ketiga, random to group design, post-test only. Jadi hanya menggunakan post-test only. Nah, ini nih yang mulai naik tingkat. Tadi di satu kelompok, hanya satu kelompok, kemudian di dua desain awal dua kelompok tidak ada random. Nah, di desain random to group design post-test only ini mulai ada desain. Mulai ada desain. Mulai ada random. Untuk menentukan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Tidak ada pretest, yang ada hanya post-test. Namanya juga post-test only. Contoh kalau yang tadi kelas A dan kelas B, berarti kelas A dan kelas B digabung namanya, kemudian baru di random. Contoh lainnya di sini, pengaruh musik klasik terhadap kecepatan mengerjakan puzzle pada anak TK. Ternyata kelompok siswa yang mengerjakan puzzle sambil mendengarkan musik klasik mampu menyelesaikan puzzle lebih cepat dibandingkan yang tidak mendengarkan musik klasik. Jadi gambarnya anak TK tadi, 10 anak TK misalkan diacak namanya. 5 berhak masuk ke KE, 5 berhak masuk ke kelompok kontrol. Kemudian kedua kelompok ini sama-sama tidak diberikan pretest. Tapi di kelompok eksperimen, yang kelompok eksperimen diperdengarkan musik klasik untuk mengerjakan puzzle, dan kita ukur waktunya seberapa cepat dia mengerjakan puzzle saat mendengarkan musik klasik. Kemudian di kelompok kontrol, di mana TK sisa tadi, ya sudah, di waktu ini diminta untuk mengerjakan puzzle di waktu ini tanpa mendengarkan musik klasik terlebih dahulu. Nah, sebenarnya desain ini tidak begitu direkomendasikan karena tidak ada baseline pretest di awal, tidak ada pengukuran awalnya. Nah, ini desain dua kelompok yang paling direkomendasikan, yaitu pretest, post-test, control group design. Kenapa? Pertama ada random, kedua ada dua kelompok, kemudian yang ketiga sebelum pengukuran atau sebelum dikasih treatment, sebelum dikasih intervensi, ada yang namanya pretest. Prinsipnya sama, ada random untuk menentukan eksperimen dan kelompok kontrol, kemudian ada pretest sebelum perlakuan dan ada post-test setelah perlakuan. 3, penelitian berpengaruh, contohnya adalah penelitian untuk mencari tahu pengaruh bermain game online dengan berlaku agresi. Langkahnya
Karena ada random, subjek diacak untuk dimasukkan ke dalam 2 kelompok, yaitu KE, eksperimen, dan KK, kelompok kontrol. Dilakukan pengukuran pretest kepada 2 kelompok, diukur nih agresinya terlebih dahulu. Kemudian kelompok eksperimen diminta bermain game online, sedangkan kelompok kontrol tidak diminta bermain apa-apa. Kemudian dilakukan post test terhadap 2 kelompok yang sama. Gambarnya kurang lebih seperti ini. Oke, ada random untuk mengacak kelompok A dan kelompok B, dilakukan pretest, agresi tadi, kemudian intervensi, kemudian post test kedua-duanya. Atau gambar lain seperti ini, sama saja random, ada pretest, kasih treatment hanya kelompok eksperimen, dan post test diberikan untuk 2 kelompok. Oke teman-teman, kalau mau mudah memahaminya, gambar-gambar ini teman-teman capture dan dilihat perbedaannya dari awal, desain 1 kelompok awal, sampai desain 2 kelompok akhir. Nanti gambarnya akan bertingkat. Nah, semakin tinggi tingkatannya itu desainnya akan semakin bagus. Oke, semakin tinggi tingkatannya, maka desainnya itu semakin bagus. Itu dulu untuk penjelasan desain eksperimental berdasarkan desain 1 kelompok dan 2 kelompok. Desain 3 dan 4 kelompok insya Allah akan saya sampaikan minggu depan. Saya cukupkan sampai di sini. Selamat menyimak. Nanti bisa ditanyakan hal yang belum dimengerti di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.